Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas nih mengenai topik yang cukup menarik nih, yaitu mengenai otonomi khusus Papua. Nah, sebelum membahas hal tersebut, marilah perkenalkan saya, yaitu Bagas Satriawan dengan NPM akhir 310. Nah, bahasan hari ini yaitu mengenai otonomi khusus Papua, tentunya kita akan bagi nih menjadi beberapa topik seperti satu, yaitu bagaimana keistimewaan hukum dan sosiokultural dari daerah otonomi khusus Papua. Yang kedua, bagaimana sih dinamika dan tantangan implementasi dari otonomi khusus Papua itu sendiri? Yang ketiga, bagaimana penerapan kewenangan konkuren pada daerah otonomi khusus Papua? Serta nomor empat nih, bagaimana kekhususan daerah otonomi Papua yang bertentangan dengan konstitusi? Nah, di sini saya tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh beberapa teman saya, yaitu ada Febri, ada Tika, dan Syifa. Mungkin boleh perkenalan dulu, cukup nama sama NPM akhir aja. Mungkin boleh dimulai dengan Febri. Baik, perkenalkan nama saya Rama Febri dengan ujungan PM 313. Tika. Baik, perkenalkan nama saya Tika Febriana dengan NPM akhir 315. Nah, terus terakhir ada teman saya Syifa. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Aulia Putri dengan NPM akhir 321. Nah, jadi, kalian telah mengenal dengan teman-teman saya yang di sini akan mungkin memberikan pendapat-pendapatnya mengenai otonomi khusus Papua ini sendiri nih. Nah, mari kita mulai pembahasannya nih. Mungkin, pertama mengenai topik pertama nih, saya, akan tanyakan kepada Syifa nih, bagaimana sih keistimewaan hukum dan sosiokultural daerah otonomi khusus Papua? Mungkin dipersilakan Syifa. Baik, jadi otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Nah, pernyataan tadi merupakan bunyi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 2. Provinsi Papua diberi otonomi khusus oleh negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan kewenangan Provinsi Papua untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri dengan memperhatikan suara rakyat, adat, dan hak-hak dasar masyarakat guna kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua sendiri. Banyak sekali terdapat hak-hak khusus bagi Provinsi Papua yang tidak dimiliki daerah otonomi lain, baik dalam bidang politik, kebudayaan, ekonomi, pemerintahan, maupun sosial. Nah, dalam bidang politik sendiri, undang-undang tersebut mengatur mengenai bagaimana pemberian hak politik kepada masyarakat Papua, terkhusus pada orang asli Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kemudian dalam bidang ekonomi, terdapat dana alokasi yang bersifat khusus secara tegas diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Rakyat Papua yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat 3 huruf C yang berbunyi, dana alokasi khusus yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua. Kemudian dalam bidang sosial dan budaya, Provinsi Papua memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, kekayaan budaya Papua haruslah dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Selain itu, masyarakat Papua juga memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi-tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan Papua. Keistimewaan hukum dan sosiokultural daerah otonomi khusus Papua sangat penting guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Papua yang memiliki kekayaan budaya yang tinggi. Nah, dengan adanya otonomi khusus, masyarakat Papua dapat mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan karakteristik sumber daya manusia, kondisi alam, serta kebudayaan masyarakat Papua. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dan melindungi hak-hak dasar masyarakat asli Papua. Nah, kemudian terdapat pula hak khusus lain yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Papua, yaitu mengenai hak atas masyarakat adat yang ada di Papua. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terdapat bab spesifik yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat Papua yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak-hak rakyat masyarakat Papua. Nah,
Dari uraian tersebut yang telah saya sampaikan merupakan beberapa hak khusus atau keistimewaan dari sekian banyak yang telah tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang secara hukum harus dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat sebagai akibat dari adanya status otonomi khusus terhadap Papua. Nah, demikian jawaban saya, Bagas. Wah, terima kasih Syifa atas pandangannya. Nah, ini pandangan dari Syifa ini cukup menarik ya. Mungkin saya akan menyebutkan poin yang dapat saya tangkap dari pendapat Syifa tadi. Jadi, sebenarnya Papua itu diberikan hak spesial nih dari pemerintah seperti diaturnya mengenai pemberian hak politik kepada masyarakat Papua terkhusus pada orang asli Papua. Hal itu tersebut tercantum pada pasal 1 ayat 2 UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selain itu, Papua juga memiliki lembaga khusus nih, yaitu Majelis Rakyat Papua, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Rakyat Papua pasal 1 ayat 8. Anggota MRP ini atau Majelis Rakyat Papua adalah orang Papua asli. Lembaga ini memiliki andil cukup besar bagi proses berjalannya pemerintahan daerah di Papua. Dan tadi masih ada beberapa hal lagi yang mungkin saya sedikit terlewat. Wah, terima kasih Syufa atas pandangannya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana sih dinamika dan tantangan implementasi otonomi khusus Papua. Nah, untuk topik ini saya mau tanya nih ke Febri. Gimana sih pendapatnya? Mungkin untuk Febri, dipersilahkan. Baik, untuk pengimplementasian dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua ini tentunya mendapatkan sejumlah dinamika dan tantangan tersendiri, di mana dapat kita lihat berbagai isu keamanan yang dibarengi dengan konflik antar kelompok separatis dan pemerintah tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri, di mana hal ini umumnya berasal dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Di samping itu, peran sejumlah elit politik Papua yang tidak bertanggung jawab, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Papua menjadi tantangan tersendiri, terutama mengenai sejumlah kebijakan yang dirasa tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat asli Papua. Kemudian, aspek kualitas sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang tidak merata juga menggambarkan bahwa dinamika implementasi otsus di Papua ini belum cukup terrealisasi dengan baik, sekalipun telah diberikan kewenangan khusus yang lebih dibandingkan dengan daerah lain. Oke, terima kasih Febri atas pendapatnya dan pandangannya. Jadi sedikit menyimpulkan saja dari pendapat Febri, menurut Febri sendiri pelaksanaan otonomi khusus Papua sebenarnya tidak berjalan dengan mulus nih, karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika implementasinya. Tantangan dalam dinamika implementasi otonomi khusus Papua diantaranya yaitu peran elit politik Papua yang tidak bertanggung jawab dibarengi adanya konflik antar kelompok separatis dengan pemerintah yang pada umumnya berasal dari ketidakpuasan beberapa kelompok separatis masyarakat Papua terhadap kinerja pemerintah pusat karena mereka merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia. Selain itu juga pembangunan di Papua juga belum merata, bahkan mungkin masih cenderung ke belakang ya karena lebih berfokus ke daerah tanah Jawa gitu. Nah, itu pandangan yang cukup menarik nih dari Febri. Mungkin kita lanjut nih ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana sih penerapan kewenangan konkuren pada daerah otonomi khusus Papua. Mungkin untuk pertanyaan ini aku mau tanyakan ke Tika nih. Mungkin untuk Tika dipersilakan. Baik Bagas, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Sebenarnya untuk kewenangan konkuren ini dari Provinsi Papua itu banyak, tapi namun di kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu, maka di sini saya hanya akan mengambil 4 kewenangan konkuren daerah otonomi khusus Papua dalam berbagai bidang. Yang pertama itu dalam bidang tata ruang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, di mana urusan tata ruang untuk kepentingan pertahanan Provinsi Papua itu, khususnya NKRI, untuk pelaksanaannya itu operasi militer harus ada koordinasi serta perundingan dengan pemerintah pusat. Berikutnya, itu di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini diatur dalam pasal 56 nomor 2 Undang-Undang tahun 2021. Terdapat pembagian wewenang antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, yaitu pemerintah pusat menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan umum mengenai otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pendidikan. Sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri itu bertanggung jawab untuk jalur, tingkat, dan jenjang menengah.
Yang ketiga itu ada di bidang kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 nomor 2 tahun 2021. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu wajib untuk berkoordinasi untuk menetapkan standar mutu, pelayanan kesehatan, serta peningkatan gizi dan kesehatan reproduksi. Kemudian di bidang yang terakhir itu ada di bidang pendanaan, sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 itu. Jadi daerah Provinsi Papua itu memiliki dana alokasi khusus yang nantinya akan diatur sendiri bagaimana untuk pembagiannya oleh Provinsi Papua itu sendiri. Mungkin segitu dulu pendapat dari saya, Bagas. Baik, terima kasih Tika atas pandangannya. Jadi mungkin aku akan sedikit memberikan kesimpulan beberapa poinnya, seperti Papua itu punya beberapa kewenangan konkuren, seperti gubernur dapat berkoordinasi dengan pemerintah nih dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua. Pemerintah pusat juga di bidang pendidikan, pemerintah pusat menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti dan standar mutu pada semua jalur, jenjang, dan memberikan pembinaan dan dukungan teknis pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pemerintahan daerah Provinsi Papua dan kabupaten kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dengan tingkat sekolah menengah untuk serendah-rendahnya. Dan masih ada di bidang kesehatan dan pendanaan. Wah, itu cukup menarik pandangan dari Tika juga untuk bagi kita semua gitu. Nah, tersisa satu topik lagi nih yang belum dibahas. Nah, terkait topik ini itu cukup penting nih berkaitan dengan hubungan otonomi daerah serta negara nih, yaitu apakah kekhususan daerah otonomi Papua itu ada yang bertentangan dengan konstitusi yang ada gitu. Nah, mungkin untuk kali ini aku mau Siva untuk memberikan pendapatnya nih. Gimana sih kira-kira? Mungkin untuk Siva dipersilakan. Nah, baik. Untuk pertanyaan tersebut, yaitu jadi landasan konstitusional otonomi khusus Papua terdapat dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Tentuan ini memberi kemungkinan pengaturan pemberian otonomi dan desentralisasi wewenang yang tidak sama untuk daerah-daerah tertentu yang bersifat khusus, berbeda dengan pengaturan otonomi untuk daerah lain yang secara umum diatur berdasarkan pada pasal 18 UUD 1945. Nah, pada faktanya, pemberian otonomi khusus Papua ini didasarkan pada pertimbangan politik karena kepentingan pemerintah dalam menghadapi daerah-daerah yang terdapat organisasi yang ingin memisahkan diri dan menjadikan sebagai suatu negara. Dengan demikian, landasan konstitusional pemberian status otonomi khusus Papua tidak bersumber langsung dari pasal 18B ayat 1 UUD 1945. Nah, dalam otonomi khusus Papua ini juga terdapat perbedaan dengan konstitusi, seperti pelaksanaan kekuasaan legislatif dilakukan oleh DPRP dan bukan DPRD. DPRP sendiri jumlahnya berbeda dengan DPRD, yaitu seperempat dari jumlah DPRD. Hal yang bertentangan lainnya terhadap konstitusi yaitu pada syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur, yaitu terdapat kriteria yang mengatakan gubernur haruslah orang asli Papua. Hal ini tertera pada pasal 12. Kemudian hal yang tidak sesuai terhadap konstitusi juga terjadi dengan adanya MRP atau Majelis Rakyat Papua yang tertulis dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang dimana seharusnya daerah tidak memiliki badan yang setara atau mirip dengan MRP. Nah, MRP ini dirasa memiliki kekuatan yang berlebih karena beberapa tugas dan wewenangnya seperti tugasnya dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP dan Gubernur. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa MRP tingkatannya jauh lebih tinggi dibanding DPRD maupun Gubernur. Oke, terima kasih Siva atas pendapatnya mengenai hal ini gitu. Jadi mungkin sedikit poin yang bisa disampaikan oleh Siva tadi, sebenarnya jika kita telisik kembali, terdapat sebenarnya kekhususan oleh otonomi daerah Papua ini yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Seperti adanya DPRP, DPRK yang anggotanya itu ada yang tidak dipilih secara langsung nih oleh pemilu.
Terus syarat gubernur yang harus orang Papua asli, yang dimana seharusnya tidak ada syarat seperti itu di daerah otonom lainnya gitu. Selain itu adanya mungkin peradilan adat serta adanya badan MRP yang mungkin kekuatannya itu bisa bilang lebih kuat dibanding badan lain seperti gubernur, DPRD, dan DPRP itu sendiri gitu. Wah, mungkin cukup menarik pendapat dari teman-teman saya di sini mengenai topik otonomi khusus Papua ini. Nah, mungkin sedikit akan saya akan memberikan kesimpulan yang dapat saya tarik dari pendapat teman-teman saya gitu. Nah, jadi kekayaan budaya Papua itu sebenarnya harus dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintahan daerah dan masyarakat Papua. Otonomi khusus penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Papua. Namun, pelaksanaan otonomi khusus Papua tidak berjalan dengan mulus karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika implementasinya, seperti peran elit politik Papua yang tidak bertanggung jawab, konflik antara kelompok separatis dan pemerintah, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, serta permasalahan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang tidak merata. Nah, terus terdapat penerapan kewenangan konkuren nih pada daerah otonomi khusus Papua, meliputi berbagai aspek seperti tata ruang pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan alokasi dana khusus gitu. Nah, tapi tidak terlepas dari kekhususan otonomi khusus Papua, itu terdapat hal yang bertentangan nih dengan konstitusi, seperti pelaksanaan kekuatan legislatif oleh DPRP dan bukan DPRD, kekuatan MRP yang dirasa terlalu kuat, terus syarat menjadi gubernur haruslah orang Papua asli, serta diakuinya suatu peradilan adat, selain peradilan yang dikenal pada perundang-undangan gitu. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktu serta topik yang ingin dibahas telah dibahas semua oleh teman-teman saya, maka saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yaitu Febri, Tika, dan Syifa atas pendapat mereka terkait otonomi khusus Papua itu. Mungkin saya tutup talk show ini dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.